Nah, sekarang yang terakhir adalah mengulas kembali materi SBDP di tema 1. Hayalan dan angan-angan setiap orang itu berbeda. Jadi ada yang dikenal dengan gambar imajinatif. Gambar imajinatif adalah gambar yang berasal dari hayalan atau angan-angan. Nah, berikutnya kalau kita mau menggambar, apa sih yang harus kita siapkan? Jadi yang perlu kita butuhkan itu buku gambar, pensil, penghapus, dan kalau kalian butuh itu penggaris. Yang dapat kita lakukan ketika pertama kali menggambar adalah membuat sketsa gambar. Sketsa gambar adalah rancangan gambar. Rancangan itu kita mau ngerancang gambar apa? Misalnya mau gambar sapi. Nggak mungkin kan kita langsung pakai pensil warna ngegambar sapi. Tapi kita pakai pensil dulu. Bikin dulu sketsa sapinya, bikin dulu sketsa rumahnya, bikin dulu sketsa gunungnya. Setelah kita membuat sketsanya, kalau udah rapi, banyak orang yang sketsanya ditebelin dulu. Misalnya udah pakai pensil tipis lalu ditebelin dulu pakai spidol hitam misalnya. Tapi ada juga yang langsung pada proses pewarnaan. Nah, kalau mau langsung pada proses pewarnaan juga ya boleh-boleh saja, itu tergantung pada setiap orangnya ingin seperti apa. Nah, kalau udah ngewarnain, udah siap gambar sketsa gambarnya udah jadi, udah siap diwarnain, berarti kita butuh alat untuk mewarnai. Nah, ada 5 jenis alat mewarnai yang perlu kalian ketahui. Yang pertama itu ada spidol. Kalian tahu spidol? Bentuknya kayak pulpen tapi warnanya pekat sekali dan sulit untuk dihapus. Itu contoh spidol. Dan dia juga di dalamnya seperti ini ya. Ada spons di dalamnya, pokoknya spidol. Berikutnya ada pensil warna. Pensil warna ini biasanya digunakan oleh para pemula yang baru belajar untuk mewarnai. Biasanya pakai pensil warna karena pensil warna itu paling mudah digunakan. Tapi kalau menggunakan pensil warna, pastikan pensil warnanya itu adalah runcing agar warna yang timbulnya juga jadi bagus dan rapih. Yang ketiga ada krayon. Nah, krayon ini biasanya paling banyak digunakan padahal penggunaannya itu tidak mudah. Karena kalau krayon kita ngegunainnya nggak pakai cara yang benar, ujungnya jadi berantakan, nggak rapi karena Nah, tapi kalau kalian besar, ingin terus mewarnai menggunakan ujungnya krayon, kayak kalian harus memilih berantakan, krayon yang timbul-timbul baik. gitu, Krayon dan yang kotor. baik itu adalah krayon yang tidak berbau, tidak beracun, warnanya mudah menempel di kertas dan tidak berlilin. Yang keempat ada cat air. Cat air itu cat yang diberi air nanti baru diwarnai. Ini juga butuh orang yang sudah sangat mahir dalam mewarnai, itu harus udah bener-bener bisa, baru bisa pakai cat air. Selain cat air ada juga cat minyak. Kalau cat air catnya dicampur pakai air, kalau cat minyak catnya dipakai minyak khusus, ada khususnya. Sekarang kita bernyanyi yuk. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi, handai dan tolan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, peramah dan sopan. Saya menyanyikan lagu Peramah dan Sopan ciptaan Takdal. Jadi ketika kita bernyanyi kita harus memperhatikan nada dan irama. Nada adalah panjang pendeknya bunyi, sedangkan irama adalah turun naiknya lagu atau bunyi yang beraturan. Berikutnya adalah menari. Nah, di tema 1 kalian belajar menari menirukan gerakan dahan pohon yang tertiup angin. Pada tari tersebut, tangan diayunkan ke atas ke bawah atau ke kanan dan ke kiri. Nah, ketika kalian menari, baiknya diiringi oleh lagu ya. Dan jangan lupa ketika menari kalian tersenyum. Kalian perhatikan perempuan yang menari menggunakan selendang. Kira-kira selendang itu dianggap sebagai apa ya? Ya, dia menganggap selendang itu sebagai sayap kupu-kupu. Nah, sekarang kita mengenal karya seni mozaik yuk. Mozaik adalah suatu gambar yang dibuat dari susunan potongan kecil benda yang sejenis. Mozaik dibentuk dari potongan berwarna-warni. Bahan untuk membuat mozaik sangat beragam, misalnya potongan kertas, keramik, atau kaca. Mozaik juga bisa dibuat dari biji-bijian. Mozaik sudah dikenal sejak lama. Orang Romawi kuno di Eropa sudah membuatnya sejak dahulu. Mereka membuat mozaik untuk hiasan rumah. Alhamdulillah selesai. Sukses ya PTS-nya anak-anak ibu. Assalamualaikum.